أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mustaghfirin yang dimuliakan Allah, takmir Masjid Al-Mustaghfirin yang saya hormati, dan juga Bapak Gunarto ingkang sampun nimbali kula rawuh wonten mriki. Matur nuwun Pak Gunarto. Nuwun sewu niki sak masjid niki kula nembe tepang setunggal Pak Gunarto menika. Niku nggih nembe mawon kepanggih wau. Wingi-wingi nggih namung wi'anan. Alhamdulillah wonten ing enjing punika kita saged rawuh wonten ing Masjid Al-Mustaghfirin. Sak perlu badhe sareng-sareng wau sampun kita laksanakaken nggih punika jamaah salat subuh kanthi berjamaah, terus dilajengaken kanthi pengajian subuh ceria. Alhamdulillah wa syukrulillah, bilih kita sedaya tasik dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Sing paling penting inggih punika pertama-tama nikmat iman lan Islam. Bilih kita dipun dadosaken tiyang ingkang mukmin, tiyang muslim. Gandeng mboten sedaya tiyang sak donya niki muslim tuwin mukmin. Padahal nek tiyang niku pun mboten iman nggih mboten Islam, nggih niku istilahipun kehidupane nggih namung ten donya mawon. Tapi kita sebagai tiyang ingkang alhamdulillah satus tiyang mukmin lan mukmin, muslim lan mukmin, insyaallah saged selamat urip ing donya lan selamat ning akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Selawat sarta salam monggo kita hunjukaken kagem junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhiruz zaman ingkang sampun paring tuntunan dumateng kita sedaya, paring pitedah nuduhake agama ingkang bener, pangeran ingkang sak bener-benere pangeran, lan paringi tuntunan syariat Islam sehingga kita saged melaksanakan syariat Islam kanthi sak sae-saenipun. Jamaah Masjid Al-Mustaghfirin rahimakumullah. Alhamdulillah malih doa kita 2 bulan yang lalu makbul diijabah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tasik kemutan nggih dongane sing 2 wulan kepungkur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mugi panjenengan paring berkah dumateng kita ten wulan Rajab lan wulan Sa'ban,
lan jenengaken dugekaken kita sedaya wonten wulan Ramadan. Lah niki sakniki enjing punika kita dugi sasi Ramadan kanthi sehat wal afiat saged nglaksanakaken poso. Berarti donga kita sampun diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Gandeng nggih nikmat saged kepanggih Ramadan niki nggih mboten kawilang enteng. Kathah sing sederek kita wonten sing sadèrèngé Ramadan sampun kapundhut. Utawa ana sing dugi Ramadan tapi mboten saged nglaksanakaken ibadah Ramadan. Menika nggih termasuk mboten klebu wa balighna Ramadan. Maksudnya balagh tuwin dugi Ramadan itu artinya bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kenapa Gusti Allah kok perlu paring syariat poso dumateng kita sedaya? Gusti Allah sampun dawaten Al-Qur'an kita nggih sampun apal sedaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing padha iman kabeh. Kutiba wis dikutip. Nek dikutip berarti kudu. Iki bahasa Indonesia saka bahasa Arab. Kutiba diwajibake. Kutiba alaikumus syam wis diwajibke ing atase sira kabeh poso. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kaya oleh poso kuwi ya wis tau diwajibke ning umat-umat sadurunge kita sedaya. Umat-umat sadurunge niku nggih sinten? Nggih umate Nabi Isa, umate Nabi Musa lan sadereng-saderenganipun. Terus mboten khusus kangge kita mawon. La'allakum tattaqun. Napa? Hikmahe napa? La'allakum tattaqun. Supados sira kabeh niku saged bertakwa. Terus Gusti Allah sampun menciptakan kita sebagai manusia. Niku manusia niku mboten namung makhluk jasad, mboten makhluk ragawi, tapi juga makhluk rohani, ada jiwanya. Maka Allah juga membuat sebuah tuntunan ataupun sebuah ajaran agar manusia ini dapat melaksanakan kehidupannya dengan sebaik-baiknya, baik secara raganya maupun jiwanya. Nah, agar manusia itu dapat terjaga jiwa dan raganya, salah satunya itu adalah dengan puasa. Kenapa kok bisa sehat dengan puasa? Karena puasa itu bisa memberikan kesehatan bagi kita semua. Kita tiap hari makan dari pagi sampai malam. Tiap hari sepanjang tahun 365 hari. Dipotong puasa 30 hari. Berarti 330 ya. Kalau Masehi. Kalau Hijriah ya 360-an, berarti 360 itu makan. Tiap hari. Apakah semua makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu semuanya bisa terserap di dalam tubuh? Ternyata tidak. Buktinya apa? Nun sewu, Bapak Ibu menawi sedinten niku dahar ping pinten? 3 paling boten niku nggih. Dereng cemilane. Esuk sarapan. Sadurunge zuhur ya biasanya ya ora nyemamplem gitu. Mboten terus meneng wae. Ya ngunjuk ya
mangan camilan-camilan terus jam rolas ya rolasan. Bar niku dugi sonten ya mestine ana sing dinggo camilan sampai malam. Leh buang ping pinten sedinten. Kadang sedinten nek sae teratur sedinten sepindah. Kadang 2 hari sekali. Kadang ada yang 3 hari sekali. Itu artinya apa? Lebih banyak yang dimasukkan ke tubuh kita daripada yang dibuang. Oleh itu diserap oleh tubuh. Iya. Tapi juga itu tidak semuanya. Artinya apa? Masih banyak yang disimpan di dalam tubuh ini. Nah, sisa-sisa makanan itu kalau tidak diuraikan, itu akan menjadi sumber penyakit di dalam tubuh kita. Makanya, kemudian sisa-sisa itu tidak bisa terurai kalau kita tidak menjalankan ibadah puasa. Ketika kita dalam keadaan lapar, maka tubuh ini akan mengurai energi ataupun zat-zat yang ada di dalam tubuh kita yang tersimpan yang belum terurai tersebut. Sehingga tubuh kita akan terjadi detoksifikasi, membersihkan racun-racun di dalam tubuh, membersihkan ada sel-sel yang barangkali sudah mulai rusak, yang tidak berguna, kalau tidak dibuang itu akan menjadi penyakit. Maka puasa ini adalah sebuah metode untuk membersihkan ataupun detoksifikasi tubuh dari segala potensi penyakit dan juga membersihkan seluruh pencernaan kita sehingga kehidupan kita akan lebih sehat. Itu yang pertama. Hikmahnya untuk menyehatkan badan kita. Tapi tentu itu bukan maksud utama daripada syariat puasa ini. Maksud yang utama tetap adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya itu bertakwa. Nah, itu tadi berarti berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, kita sebagai makhluk rohani, jiwa kita kalau sehat badannya tapi jiwanya enggak sehat, saya napa mboten Bapak Ibu sedaya? Itu kata tiang-tiang ingkang sebutane ODGJ. Ini kadang-kadang nggih badannya sehat, saben dinten keliling-keliling ten pinggir mergi niku tinggal sehat tapi jiwane mboten sehat. Niku nggih kirang sae. Jiwa yang sehat itu bisa dibentuk salah satunya dengan puasa. Kenapa? Puasa itu pertama-tama akan mengontrol kita untuk bersifat disiplin terhadap diri sendiri. Kita sudah niat puasa, sudah sahur, terus dhewean nang omah, ora ana sapa-sapa, bapakne pun tindak kerja, ibune nggih sami. Wis pokoke dhewean nang omah. Terus jam 11 siang kok remeng ngelih. Adik-adik niki kira-kira nek ngelak jam 11 ora ana sapa-sapa nang omah, mundut unjukan apa mboten? Ora ana sing weruh lho. Mboten. Mergane napa? Sampun niat poso. Artinya apa? Disiplin diri sudah terbentuk. Dia sudah merasa bahwa walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada yang mengawasi, tapi dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah membuat perjanjian dengan Allah bahwasanya dengan niat puasa itu, ya Allah, saya niat berpuasa, artinya saya tidak akan makan mulai fajar sampai nanti maghrib. Maka tidak ada yang mengganggu. Walaupun terasa lapar, tidak akan menggoda, karena dia sudah janji dengan Allah dan Allah yang mengawasinya. Maka dimanapun, dalam kondisi apapun, dia akan menyelesaikan puasanya sampai maghrib. Ngaten nggih? Alhamdulillah.
lillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai derajat takwa ini, para ulama itu mengkategorikan puasa ada 3 tingkatan. Pinten Bapak Ibu? 3. Yang pertama adalah shaumul awam, puasanya orang awam. Terus yang kedua adalah shaumul khas, puasanya orang khusus. Yang ketiga, shaumu khasil khawas, puasanya orang yang very important, very good ya. Jadi yang kedua tadi kalau bahasanya keren VIP, very important person. Tapi bahasa angel, gampangnya puasa khusus gitu aja lah. Terus yang ketiga, khawasul khawas, VVIP, orang yang sangat spesial. Yang pertama, shaumul awam, puasanya orang awam. Puasa orang awam itu bagaimana? Puasa orang awam itu dia hanya berpuasa sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Hanya sekedar memenuhi standarnya fikih. Standarnya fikih ataupun syariat bagaimana? Puasa itu ya tidak makan dan minum mulai dari fajar sampai maghrib dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Yang membatalkan itu apa? Ya makan, minum atau memasukkan segala sesuatu yang berbentuk makanan ataupun cairan ataupun asap. Kalau nanti ada yang merasa tidak makan tapi ngerokok gitu ya, ataupun asap ke dalam tubuh, itu juga membatalkan. Kemudian berhubungan suami istri, kemudian ya kalau yang wanita itu datang bulan dan sebagainya. Itu standar fikih syariatnya. Tapi itu baru istilahnya basic. Dia seumpamanya masih di dalam berpuasa aja itu masih melakukan hal-hal yang bersifat dosa, mungkin puasanya masih sampai maghrib, dia masih mau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, puasanya masih dijaga sampai maghrib, puasanya sah. Cuma apakah dia dapat pahala atau tidak, wallahu a'lam. Karena apa? Ada yang tidak membatalkan puasa secara syariat, secara fikih, tapi dapat membatalkan pahala puasa. Nah, ini yang perlu kita semua jaga. Sehingga diingatkan oleh Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Yang ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Dia berpuasa tapi dia namimah, menghibah, ngerasani, kemudian curang di dalam jual beli seumpamanya, kemudian masih melakukan dosa-dosa kecil. Ini dia puasanya sah tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Kam min shaimin laisa lahu min sami ilal ju' wal 'atas. Kemudian puasa yang basic seperti ini dia kadang-kadang hanya memindahkan agenda makannya saja. Biasanya kan sehari makan 3 kali kan ya. Terus puasa siang hari dia nggak makan, tapi sahur sudah mulai. Itu perlu karena untuk menguatkan kita di dalam berpuasa. Tapi kemudian menjelang maghrib, asar sudah mulai ngumpulin makanan. Dibelinya
kolak, dibelinya es buah, sempolan, goreng-gorengan, dan sebagainya disiapkan di meja makan. Kemudian setelah maghrib dia mulai makan sedikit, terasa sudah kenyang. Kemudian banyak makanannya yang belum termakan. Akhirnya makan lagi nanti setelah tarawih. Nanti agak malam lagi makan lagi. Ini artinya apa? Ya memang sekedar mindah makan. Berarti volume makannya di dalam bulan puasa itu tidak berkurang, cuman hanya beda jam. Biasanya itu full sehari semalam, ini cuman digeser antara maghrib sampai sahur. Artinya apa? Puasanya baru sekedar menggeser jam makan, tapi belum mengurangi, belum imsak. Karena makna puasa itu sendiri adalah imsak, menahan, mengekang. Ini basic, tapi ini ya saya dan teman-teman di sana ya. Itu tingkatan yang pertama. Ya mohon maaf ini tadi lupa ya, saya belum memperkenalkan diri. Sampai lupa. Ya saya tadi itu sudah disebutkan Abdul Fatah, tinggal saya di Nitian, Sorosutan. Jadi apa perempatan yang kalau ke utara SMK 4 itu saya masuk ke selatan. Di situ ada Masjid Sultonen. Saya timurnya. Ada Masjid Sultonen, timurnya ada SD Muhammadiyah Nitian, saya timurnya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Cuman untuk jamaah Masjid Al-Mustaghfirin barangkali ya belum banyak yang kenal, siapa tahu besok ketemu di jalan bisa menyapa. Itu intermezzo. Kita lanjutkan. Kemudian puasa tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua adalah puasa saumul khos. Puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus ini bagaimana? Puasa yang tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi dia juga meninggalkan segala hal-hal yang membatalkan pahala puasa dan juga meninggalkan hal-hal yang berdosa dari anggota badannya. Dia tidak melakukan riba, tidak melihat yang ghairu mahram, tidak berjalan ke tempat-tempat maksiat, dan meninggalkan semua hal-hal yang tidak perlu. Ini memang mungkin agak berat, tapi dia sudah mulai untuk menemukan hikmah dari puasa itu sendiri. Bahwa hikmah dari puasa itu adalah selain mengekang dari nafsunya, baik nafsu itu yang tadi makan maupun nafsu yang bersifat biologis, sahwati, hubungan dengan suami istri, dia juga meninggalkan hal-hal yang berdosa dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu saumul khos. Kemudian yang ketiga, saumu khawasil khawas. Puasanya orang-orang yang sangat spesial. Ini lebih tinggi lagi. Tingkatan yang pertama sudah meninggalkan makan di siang hari, juga meninggalkan ataupun mengurangi volumenya. Kemudian dia juga meninggalkan dosa-dosa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian dia sudah mulai meninggalkan hal-hal pemikiran yang bersifat duniawi. Nah, ini sudah
levelnya tingkat tinggi. Ini yang bisa hanya jamaah masjid mustaghfirin ini. Kalau jamaah masjid di tempat saya itu kayaknya wallahu a'lam. Karena ini sudah hendak mendekati hakikat daripada hikmah puasa. Dia sudah hanya dengan puasa itu, dia hanya berpikir dia selalu bersama Allah. Tidak hanya di siang harinya dia meninggalkan makan dan minum, juga di malam harinya dia selalu berzikir kepada Allah. Salat 5 waktu tentu dijaga. Kemudian menyibukkan diri dengan tadarus Al-Quran. Tidak hanya bacaannya saja, tapi juga memahami maknanya. Sehingga bulan puasa ini benar-benar menjadi bulan kita back to Quran. Kita kembali kepada Quran. Karena bulan Ramadan ini adalah Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelasan dan al-furqan, pembeda bagi manusia agar dia membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang bermanfaat dan yang tidak, sehingga Al-Quran bisa benar-benar meresap di dalam hatinya. Inilah barangkali ibu bapak yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Barangkali tidak sampai 40 menit ya, nanti kepanjangan. Ini sudah hampir 30 menit. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sedikit tambahan. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita, rahima anfurajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rahima anfurajulin. Ini cara bahasane gerumpung. Ada yang tahu gerumpung ya? Gerumpung itu dulu kadang-kadang ada orang yang hidungnya itu berlubang, atau ya pokoknya hidungnya itu ya kena penyakit atau kena masalah sehingga tidak lagi tampak bangirnya, tidak lagi tampak aneh. Wong gantengnya kayak apa? Nek orang duwe irung. Kira-kira bagaimana? Ibu-ibu, mbak-mbak cantik tapi hidungnya bermasalah, mungkin akan ditutupi. Atau barangkali non saya belum punya hidung lah, agak blesek saja gitu ya. Jadi kurang cantiknya. Apa mana? Hidungnya gerumpung. Itu eman-eman tenan, kecewa. Maka diingatkan oleh Rasulullah, rahima'an furajulin, eman teman, gerumpung irungnya. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sapa wonge nama saya Rasulullah disebut tidak berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Salim alaihi. Disebut nama Rasulullah tidak mau berselawat. Eman-eman. Karena apa? Ketika kita berselawat sekali saja, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita 10 kali lipat. Itu yang pertama, peringatan dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, rahiman farajulin man adraka Ramadan hatta yang salahu falam yughfarlah. Gerumpung irunge wong eman temen sapa ketemu bulan Ramadan sampai Ramadan itu lewat tapi dia belum diampuni segala dosanya. Nah ini yang kedua, ini yang istilahnya kita jadikan sebagai peringatan untuk kita semua. Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah sebuah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa tadi mendetoksifikasi
jasmani dan rohani kita. Sehingga lewat di bulan Ramadan ini kita diampuni segala dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sapa wong sing poso bulan Ramadan berdasarkan keimanan dan ihtisab tadi itu. Ihtisab itu mengharapkan pahala ataupun mengharapkan hikmah dan manfaat dari puasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni segala dosanya yang telah lewat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan man koma, artinya dia menjalankan dengan benar-benar man koma Ramadan. Artinya apa? Ini adalah sebuah momentum bagi kita semua untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah lewat, sehingga kita laksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan kita selesai bulan puasa menjadi seorang yang diampuni segala dosa-dosanya, bersih lagi seperti bayi yang dilahirkan. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan kita akan sampai di penghujung bulan Ramadan mendapatkan Idul Fitri dalam keadaan diampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.